10 ayat 23 sehingga ayat yang ke-25. Di dalam Ibrani 10 ayat 23 sehingga ayat yang ke-25. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jangan dari pertemuan ibadah kita seperti yang disaksikan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan saling dalam hari Tuhan yang dekat. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu dia berkata, selagi kita punya kesempatan untuk menikmati nafas Tuhan yang ada di dalam tubuh kita, apa yang dia katakan di sini, dia mengajak kita melalui firman-Nya bahwa marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Oleh sebab itu, setiap orang-orang yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, bukan saja mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, sebab Ia yang menjanjikan setia. Jadi, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Kalau Tuhan itu tidak menjanjikan sesuatu yang baik untuk kita semua. Tapi, kenapa kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Kenapa kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena Tuhan sudah menjanjikan sesuatu perkara yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, yaitu Dia tidak pernah janji palsu kepada kita, tetapi Dia menjanjikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Walaupun mungkin kita selalu melukakan hati Tuhan, walaupun mungkin kita selalu mengecewakan hati Tuhan, tapi apa yang dikatakan Tuhan di situ, Dia tetap menjanjikan yang terbaik untuk kita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi tidak mungkin kita mengikuti Yesus, tidak mungkin kita menjalankan tugas pelayanan kita itu tidak baik. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, itu kenapa Tuhan selalu memperingati kita tentang firman Tuhan ini, supaya kita saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Mungkin pada saat ini saya lemah, tetapi kamu ada untuk menguatkan saya untuk tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Dan mungkin kamu yang lemah, tetapi ada kita semua yang boleh saling memperhatikan, yang boleh saling mendorong antara satu dengan yang lain, untuk kita saling menguatkan supaya kita tetap maju di dalam pelayanan Tuhan. Dan karena semuanya adalah pekerjaan yang baik, tidak ada Tuhan menjanjikan satu pekerjaan yang tidak baik bagi kita semua. Amin. Tapi Dia menjanjikan sesuatu yang baik buat kita. Yang penting kita harus tetap berusaha. Yang penting kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa Dia menjanjikan satu pekerjaan yang baik untuk kita semua. Dan pekerjaan itu adalah apabila kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, dan apabila kita tetap bekerja untuk Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, Dia akan memberi keselamatan yang tidak akan diberikan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan saja yang sanggup menjanjikan sesuatu yang baik untuk kita, yaitu kita harus menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan kalau kita mau agar kita menerima keselamatan daripada Tuhan, apakah janji itu? Apakah peringatan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-35? Apa yang dikatakannya di situ? Kita baca sama-sama.
semua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibinasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi firman Tuhan ini selalu memperingati kita. Dia berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Ini selalu firman Tuhan ini memperingati kita agar kita tetap melakukan pekerjaan yang baik itu di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita supaya seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dia berkata, tetapi marilah kita saling menasihati. Apa ini katakan firman Tuhan di sini? Kebiasaan orang-orang Kristen jarang mau untuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Hanya orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hanya orang yang betul-betul mau menerima Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Tetapi orang-orang yang selalu melalaikan ajaran firman Tuhan itu, dia berkata itu adalah kebiasaan setiap orang. Kebiasaan setiap orang. Tetapi firman Tuhan ini menasihati kita. Selagi kita masih bernafas, selagi kita masih hidup, selagi kita boleh berjalan, marilah kita selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena saya pernah melihat kalau kita berdoa, dia bilangnya, kalau kita baring, dia bilangnya, kalau kita berdoa, kita baring, dia bilang. Berarti dia bilangnya orang itu tidak pernah menghormati Tuhan. Dia bilang, begitu anggapan manusia itu. Tetapi kata pengkhotbah itu, kau baring kah? Bilangnya, kau duduk kah? Dia bilangnya, apalah caramu? Dia bilangnya. Tapi kalau kau di dalam bilik, dia bilangnya kau berdoa, berarti itu bukan sesuatu yang menghalang kita untuk berdoa. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kesungguhan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, apa yang kita pelajari pada malam ini, yaitu kita harus tetap setia melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, di mana ada 3-2 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Amin. Nah, di mana biarpun kita mungkin kurang, tetapi Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus imani, kita harus percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu bukannya sesuatu yang sia-sia di dalam kehidupan kita, tetapi Dia selalu menguatkan kita, selalu mengingati kita. Dimanapun kita berada, kita harus tetap mengandalkan Tuhan di kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Karena kita tahu tidak ada yang boleh menjanjikan sesuatu yang baik dalam dunia ini, melainkan Yesus Kristus yang sanggup mati di kayu salib untuk menebus kesakitan dan memberi kita keselamatan. Oleh sebab itu biar kita mengimani apa yang kita dengar pada malam ini. Jadi firman Tuhan kita pada malam ini, dia berkata, yaitu pertama kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan kedua dia berkata, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong antara satu dengan yang lain. Dan dia berkata lagi, dia memperingati kita bahwa janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena itu adalah wajib bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Berkati dan saya kembalikan kepada Tuhan. Itu rinduku.
Raksakan